Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbaikan saklar lampu ya, yang dimana rusaknya itu dia kadang-kadang itu mau, kadang-kadang enggak, ataupun kadang-kadang tuh lampu kedap-kedip biasanya. Saya akan coba bongkar dulu ya switchnya. Kita akan lihat dalamnya dan bagaimana cara perbaikannya. Jadi biar tidak perlu keluar biaya, padahal perbaikannya itu sangat simpel sekali ya teman-teman. Oke, ini berlaku untuk semua semua jenis saklar lampu ya. Mungkin bedanya nanti pada isinya saja. Oke, sebelumnya kita akan coba tes dulu untuk multimeter. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya multimeter tidak apa-apa, langsung dibongkar aja. Dia ini tugasnya cuma sebagai switch ya teman-teman, pemutus dan penyambung. Kadang kena, kadang enggak. Oke, kita akan coba bongkar. Dan cara pembongkarnya itu sangat simpel sekali ya. Oke, saya akan coba zoom dulu biar lebih jelas. Oke, cara bongkar yang pertama cukup dicongkel aja teman-teman ya, begini. Dia ada sela-selanya, cukup dicongkel pakai test pen ya. Bisa dicongkel ataupun didorong dari depan ya, seperti itu. Oke, bisa dicongkel ataupun didorong ya. Untuk yang kedua, kita akan coba congkel ini ya. Dia ini ada seperti klipnya, tapi nyongkelnya jangan dari yang sebelah sini teman-teman, jangan nyongkel dari atas bawahnya, kita nyongkel dari kiri kanannya. Oke, congkel sambil dinaikkan. Nah gitu, dibuka ya. Yang untuk pernya ini jangan sampai hilang teman-teman, karena ini fungsinya untuk supaya dia tuh klikannya tuh ada seperti kekuatannya, bisa bolak-balik gitu. Untuk dalamnya cuma ada 2 besi biasanya. Ini besi yang pertama ya, posisinya tadi di tengah seperti ini. Lihat teman-teman, posisinya berada di tengah seperti ini. Itu kita keluarin ya, kita keluarin. Dan satu lagi dia ada di dalam sini. Nah itu biasanya yang kotor teman-teman. Dia bentuknya seperti ini, seperti ada matanya ya, seperti ini. Dia tuh kotor biasanya, bisa karena debu ataupun bisa karena gosong. Itu kita gores-gores saja pakai test pen matanya ya, ataupun di amplas. Cukup kita gores-gores ya. Sekiranya sudah bersih, sembari ditiup biar kotorannya keluar. Ini juga kita gores-gores biar tidak kotor. Terus kita pasang kembali ya. Terkadang di dalam saklar ini yang biasanya rumahnya itu banyak semutnya atau gimana, dia biasanya bersarang di sini teman-teman, di dalam switch ini, karena panas, ada hawa hangatnya. Jadi semut-semut tuh suka dengan hawa-hawa hangat. Pasang kembali ya. Ini untuk pernya harus masuk ke besi tadi ya, soalnya dia ada besi yang menonjol satu ke atas, itu harus masuk teman-teman biar dia sesuai ya. Pastikan masuk, soalnya kalau nggak masuk dia agak ada yang berbeda. Oke, udah masuk, terus kita tekan. Nah tuh, oke. Oh ini kurang pas teman-teman ya. Kita bongkar lagi.
lepas ya bautnya. Air yang lepas, kita pasang lagi. Oke. Oke. Kalau dia ngeklik kayak gini berarti pernya tadi sudah pas teman-teman. Tapi kalau dia kliknya kurang kencang berarti per tadi itu lepas, tidak pas. Oke. Kita coba pakai multitester. Ingat, gunanya switch itu untuk pemutus dan penyambung saja. Oke. Kita putuskan. Kita nyalakan. Kita putuskan. Berarti sudah normal ya. Jadi tidak perlu menggunakan biaya ataupun mengganti dengan yang baru karena biayanya cukup lumayan ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua switch teman-teman ya. Kotor, rata-rata kotor. Kita bersihkan juga yang satunya. Oke. Ini juga. Sekedar info, biasanya untuk switch itu kalau dia yang tadi kadang mau kadang enggak, ataupun pas dicolok di ketek dia tuh lampu nyala tapi kedip-kedip kayak konslet gitu, nah itu biasanya kotor teman-teman. Jadi kadang-kadang enggak. Tapi beda halnya dengan apabila dari belakangnya sini udah terlihat terbakar ya, nah itu wajib diganti teman-teman, karena ditakutkan apabila tetap dipakai takutnya malah membuat plastik ini terbakar karena panas. Biasanya itu kalau yang terbakar ataupun ada plastik yang terbakar itu disebabkan karena kurang kencangnya pembautan teman-teman. Jadi pas kabel masuk ke sini, nah di bautnya itu teman-teman kurang kencang bautnya, jadi dia menimbulkan percikan api sehingga menyebabkan panas di bodi ini jadi meleleh begitu. Jadi harus pemasangan pengencangan bautnya itu harus kencang teman-teman, tidak boleh longgar. Kalau longgar takutnya bisa menyebabkan percikan api ya. Itu biasanya yang sering terjadi pada saat kebakaran, yang infonya tuh konsleting listrik. Nah kadang karena kurang kencangnya penyambungan ataupun pembautan dari saklar ini. Oke, kita coba lagi yang ini. Oke, nyambung. Kita putuskan. Oke, putus. Nyambung ya teman-teman. Berarti sudah oke. Kita kembalikan lagi untuk posisinya seperti ini. Tinggal dorong aja teman-teman. Dia soalnya udah ada presisinya, tinggal dorong aja. Oke. Sudah oke teman-teman ya. Jadi semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai saklar lampu yang rusaknya seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat ya. Cukup simpel sekali jika kita mengerti, dan sangat menarik sekali dunia listrik dan dunia elektronik itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.